algoritma itu menemukan sifat ini di aslinya sebagai pribadi untuk 45 menit. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang dan tujuan proyek kelompok saya. Evaluasi performa algoritma Yunus plus N untuk deteksi sampah bawah laut. Jadi, kita semua tahu plastik adalah musuh nomor 1 lingkungan saat ini. Tapi, masalahnya, plastik yang kita lihat di permukaan laut itu cuma puncaknya saja. Bagian besar sampah justru tenggelam dan bersembunyi di dasar laut. Merusak terumbu karang yang merupakan paru-paru dunia, bawah air inilah yang menggerakkan saya untuk mencari solusi teknologi yang nyata. Mungkin kita bertanya, kenapa tidak pakai manusia saja? Dasar laut itu berbahaya. Penyelam punya batas waktu, batas kedalaman, dan risiko nyawa. Selain itu, mata manusia bisa lelah dan subjektif. Oleh karena itu, kita butuh bantuan computer vision. Kita butuh robot laut yang punya mata digital untuk melakukan monitoring secara otomatis. Fokus proyek saya di sini adalah bagaimana cara kita memberikan kemampuan pada robot tersebut untuk membedakan secara instan mana yang merupakan botol plastik, jaringan ikan, voice notes, hingga kaleng logam di tengah ekosistem biota laut. Nah, di sini letak tantangannya. Deteksi di bawah laut itu berkali-kali lipat lebih sulit daripada deteksi di darat. Berdasarkan pengamatan saya terhadap dataset, ada fenomena alam yang sangat mengganggu kerja AI. Yang pertama, atenuasi cahaya color casting. Air itu menyerap spektrum warna merah, makanya kalau kita lihat dari bawah laut, warnanya cenderung biru atau hijau kusam. AI yang biasanya belajar dari foto darat yang berwarna-warni akan bingung karena warnanya hilang. Yang kedua, hemburan cahaya scattering. Partikel-partikel kecil di air itu memantulkan cahaya. Untuk efeknya, gambar jadi keruh dan berkabut. Inilah membuat garis tepi objek menjadi abu-abu, sehingga AI sulit menentukan di mana objek dimulai dan di mana latar belakang berakhir. Lalu, kenapa saya memilih Yunus SN? Yaitu teknologi terbaru saat ini. Saya memilih varian nano karena saya sangat memperhatikan aspek deployment. Robot laut itu tidak punya ruang untuk komputer dengan GPU canggih. Kita butuh model yang ringan tapi pintar. Yunus N dirancang untuk memiliki parameter yang sedikit, yang berarti proses hitungannya cepat, tetapi membawa arsitektur terbaru yang mampu menangkap fitur-fitur objek yang kecil dan lebih dibandingkan versi sebelumnya. Melalui proyek ini, tujuan utama saya bukan cuma sekedar menjalankan kode. Saya ingin mengevaluasi apakah model sekecil nano ini benar-benar tangguh kalau diadu dengan kekeruan air laut yang ekstrim. Saya punya hipotesis awal bahwa dengan melakukan parameter tuning yang tepat seperti mengganti optimizer dan menambah efek, kita bisa memaksimalkan model yang ringan ini agar performanya setara dengan model yang lebih besar. Jadi, untuk soal nomor 2, penjelasan dataset dan permasalahannya. Dataset ini bukan sekedar kumpulan foto sampah biasa. Ini adalah dataset raksasa yang berisi 14.424 citra dengan total 54.235 label atau mutasi. Artinya, dalam satu foto bisa jadi lebih dari satu sampah. Dataset ini mencakup kelas berbeda, mulai dari sampah plastik, logam, kayu, sampah kategori biota laut. Kenapa biota laut dimasukkan? Agar kita tidak bodoh. Dia harus tahu mana yang sampah yang harus diangkat dan makhluk hidup yang harus ditinggalkan. Kenapa dataset ini menantang? Untuk analisis masalahnya, di sini saya melakukan analisis mendalam. Masalah utama yang saya temukan dalam dataset ini adalah kondisi visual yang ekstrem. Saya membaginya menjadi 3 jendela besar. Yang pertama, kekeruan. Banyak foto yang diambil dari air yang keruh, garis tepi, sampah plastik jadi nyatu dengan air. Ini membuat sering kesulitan menemukan
bounding block yang presisi. Kedua, forecasting, yaitu penyerapan air di bawah air bikin warna merah hilang. Foto biru ini menghilangkan fitur warna yang biasanya jadi andalan air daratan. Ketiga, ketidakseimbangan data. Ada jenis sebetulnya banyak banget, tapi ada yang cuma sedikit. Ini tantangannya buat saya. Caranya AI tetap adil dan bisa mengenali sampah yang angka tadi. Untuk yang pertama, data splitting. Pembagian data saya bagi data menjadi 80% untuk training dan 20% untuk yang harus pembagian ini acak tapi representatif supaya ES saya diuji dengan soal yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kedua, di image processing codingan saya atur IMC 640. Kenapa? Karena gambar hasilnya punya ukuran berbeda-beda dengan menyamakan jadi 640 pixel. Proses hitung ES jadi lebih stabil tapi tetap data augmentation. Untuk codingannya, saya menambahkan kode untuk memilih-milihkan gambar secara otomatis training. Tujuannya kalau ada botol yang bisnya mirip atau terbalik di laut asli, AI saya tetap bisa mengenalinya lewat pemasangan keseluruhan. Jadi masalahnya jelas, kita punya data yang secara visual. Solusi yang saya ambil di codingan adalah dengan memberikan preposisi kuat dan memilih model yang memang punya fitur background untuk menangkap detail objek di tengah garis atau gangguan visual di bawah air. Untuk yang ketiga yaitu metode basic arsitektur training dan hasil. Hasil ini adalah ini standar atau soal latihan awal untuk melihat seberapa mental modulus ini kita pengaturan yang paling dasar. Arsitektur modal siapa yang kita gunakan? Arsitektur yang saya gunakan untuk ini adalah dulu 11 nano. Kenapa nano? Seperti yang saya sebut dari awal, arsitektur ini mempunyai jumlah parameter yang paling kecil dibandingkan arsitekturnya seperti small atau medium. Untuk keunggulannya yaitu arsitektur ini menggunakan struktur background untuk menambah fitur visual gambar dan saya tidak mengubah arsitekturnya sekali di tahap ini. Saya biarkan dia bekerja apa adanya sesuai dengan pabrikan dari objek. Yang ketiga, proses training baseline. Nah, untuk proses training di tahap baseline, saya menetapkan konfigurasi yang sangat standar atau minimalis. Untuk epoch, saya hanya memberikan 10 hingga 20 epoch. Kenapa sedikit? Karena saya ingin melihat apakah dengan waktu belajar singkat model sudah bisa mengenali sampah laut. Untuk optimizer, saya menggunakan SVP. Ini adalah optimizer klasik yang stabil dan masih cenderung lambat belajarnya. Dan learning rate saya pakai native scroll biasanya 0,01. Untuk SVP, fusion dan reka hanya lebih rendah dan fluktuatif tidak stabil. Untuk NAP 0,5 hasilnya mungkin bisa menyentuh angka sekitar 5 dengan data lab. Untuk analisis hasil baseline ini menunjukkan bahwa mengalami underfitting, artinya AI saya belum cukup pintar. Dia sering salah membedakan antara spesifik karena waktu bacaan Apple terlalu sebentar dan optimisernya kurang agresif untuk mencari titik paling akurat di jangkauan ini. Jadi keselnya model dulu biasanya tidak bisa kita tekan dengan settingan dari dalam kedua kita terus meningkat, dan inilah yang mendasari saya untuk masuk ke tahap modul yang saya jelaskan setelah ini. Untuk soal nomor 4, untuk metode penilaian arsitektur dan perbedaan hasil, di sini saya epochnya 50. Saya meningkatkan waktu belajar dari
Jadi untuk soal nomor 4, metode usulan arsitektur perbedaan dan hasil. Jadi di sini EPO saya 50, saya meningkatkan waktu belajar 10 sampai 20 menjadi 50. Saya ingin memastikan model punya waktu cukup untuk mempelajari fitur-fitur sulit seperti botol yang tertutup lumut atau plastik yang tersebar di bawah. Untuk optimizer ADW ini adalah kunci rahasia untuk mengganti SKD menjadi ADW. Setelah itu, hasil usulan hasil ujian yang meningkat untuk prestasi naik menjadi 0,87, artinya EE sudah sangat jarang salah tebak. Kalau bisa bilang ya pasti 87% kemungkinannya memang benar pasti. Untuk mereka naik menjadi 0,76, artinya sudah sampai tadinya tertulis mulai banyak yang terdeteksi. Untuk OMR-nya 0,5, akurasi rata-rata melonjak 0,82. Untuk analisis saya lonjakan dari 0,5 ke 0,8 ini untuk usulannya membuktikan bahwa hipermeter tuning misalnya benar-benar bekerja dengan memberikan waktu belajar EVO yang fokusnya terlihat melandai dengan cantik, tidak naik turun seperti tadi. Untuk perbandingannya, hasilnya dan usulan. Nah, untuk bahasa ini saya cuma lihat 10 kenapa cuma 10, karena ingin simulasi gimana kalau ini bisa tulisan bagus. Saya optimis SGT ini diberikan cara belajar paling konvensional, pelan dan stabil, tapi sering nggak nyampe ke hasil yang maksimal atau gambarnya tetap kayak di laut. Di versi ini saya sengaja nggak pas komen teman bapak, saya bikin kemampuan di model nano ini settingan standar. Ini untuk melihat grafik hasil keselin. Ini untuk garis kode eksperimen berulang di bagian model usulan codingan ini berubah jadi lebih kompleks. Saya cuma sekali running, saya pakai log untuk nyoba beberapa optimasi seperti itu. Untuk Evo saya naikin 5 kali lipat dari baseline. Jadi setiap putar berkali-kali sampai di data variannya bentuknya yang banyak sampai levelnya yang udah putar. Dan W-nya saya ganti dengan SPD jadi item W. Kenapa item W? Karena dia punya fitur watch design. Dia bakal tetap fokus sama pola sampai ini untuk learning rate-nya. Kecepatannya lebih pelan dari standar. Ibarat kalau mau menyilang buru-buru biar hasil deteksinya posisinya pas di tengah objek. Ini untuk menjelaskan fitur objeknya dengan visualisasi ini dapat dan bahwa proses ini berjalan dengan data yang valid sesuai dengan anotasi. Di garis ini saya mengekspor model jadi format yang bisa dibaca dalam dashboard flash saya. Jadi codingan ini nyambung langsung sama aplikasi yang saya buat. Ini untuk analisis kualitatif. Pertama, contoh yang ini ada plastik yang posisinya setengah tertimbun pasir dan warnanya sudah mulai pucat. Analisisnya ya bisa ngasih kotak yang sangat presisi, padahal kalau kita lihat pakai mata manusia bisa botol ini warnanya sudah hampir dengan lingkungan sekitar. Kenapa presisi membuktikan kalau training 50 ekor tadi membuat saya dan cuma sekedar benar. Ini contoh visualnya. Batu dikira pen atau dikira plastik. Untuk analisis saya ini saya sebut fals positif, terlalu bersemangat. Kenapa gagal? Karena fitur keramping, jadi ya kurang detail dalam membedakan teksturnya sangat mirip antara batu dengan ban bekas. Untuk analisis yang sulit sering ketukar sama tumbuhan laut. Kenapa? Karena bentuknya sama-sama serap, beraturan. Untuk kesimpulannya dan pemahaman pribadi,
Hypermeter tuning dengan menaikkan echo menjadi 50 menjadi optimasi menjadi item seperti ambil akurasi mm menjadi 0,82 metode usulan. Yang kedua, nano pilihan sangat cerdas. Yang ketiga, tantangan tidak peraturan. Cahaya sangat minim yang menjadi fase. Untuk refleksi pribadi saya mengerjakan proyek ini memberikan saya perspektif baru. Awalnya saya pikir komputer vision itu cuma soal baris kode atau angka-angka, tapi saya melihat dataset sampai bawah laut. Betapa mendesaknya masalah. Saya belajar bahwa menjadi seorang praktis AI bukan cuma soal klik run. Saya belajar cara menganalisis data yang kotor, cara sabar menunggu proses training, dan berpikir kritis untuk melakukan kesalahan. Jadi untuk harapan ke depan, tentu proyek ini masih bisa dikembangkan. Saya ingin mencoba model yang lebih besar atau segmentation agar terdeteksi jaringan ikan yang lebih akurat. Demikian presentasi pemahaman individu saya mengenai deteksi sampah laut menggunakan YOLO. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian Bapak. Saya Ratih Suciani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan hasil pengujian deteksi real-time menggunakan kamera. Pengujian deteksi objek secara real-time menggunakan kamera dilakukan untuk mengetahui kinerja dalam mendeteksi objek secara langsung dari aliran video live streaming. Pengujian ini memanfaatkan kamera perangkat sebagai sumber input gambar di mana setiap frame video ditangkap secara berkala server untuk diproses menggunakan model YOLO. Di sini saya menggunakan dua aqua. Dari sisi kanan, aplikasi menampakkan total 5 objek yang terdeteksi. Dan untuk jenisnya, ROV, untuk confidence-nya 0,1 dan untuk FPS-nya 1. Dan nilai confidence-nya sebesar 0,31 ini menunjukkan bahwa sistem memiliki keyakinan yang kurang baik dalam mengklasifikasikan objek sebagai sampel plastik. Sementara itu, nilai FPS sebesar 1 menunjukkan bahwa sistem memproses sekitar 1 frame per detik, yang menandakan bahwa deteksi real-time berjalan namun dengan kecepatan yang terbatas. Untuk mengingat model YOLO 11N melakukan inferensi langsung pada setiap frame tanpa optimasi khusus pada perangkat. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian deteksi objek berbasis gambar dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan sistem dalam mengenali objek dari citra statis yang diunggah oleh pengguna. Jadi pada pengujian ini, pengguna memilih sebuah file gambar melalui antarmuka aplikasi. Kemudian sistem mengirimkan gambar tersebut ke server untuk diproses oleh model YOLO. Setelah gambar diterima oleh backend, sistem melakukan proses inferensi menggunakan model YOLO untuk mendeteksi objek yang terdapat pada citra. Hasil deteksi ini berupa bounding box, label kelas, objek, dan nilai konferensi. Jadi, selanjutnya hasil tersebut ditampilkan pada halaman aplikasi dalam bentuk visual yang mudah dipahami oleh pengguna. Dari deteksi objek berbasis gambar ini, di sebelah kanan ini ada jumlah objek berjumlah 2, rata-ratanya confidence-nya 2,5%. Terus status prediksinya kurang andal. Jadi nilai rata-rata confidence sebesar 22,50 menunjukkan bahwa sebagian besar objek
terdeteksi dengan tingkat keyakinan yang cukup tinggi. Tapi status kurang andal yang dihasilkan oleh sistem menunjukkan bahwa model mampu memberikan prediksi yang dapat dipercaya meskipun terdapat kemungkinan kesalahan akibat kondisi citra di bawah laut seperti keparuhan air dan pencahayaan yang tidak merata. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini disimpulkan bahwa dari sisi kemudahan penggunaan, dashboard yang dikembangkan berhasil menyederhanakan proses penggunaan model unit. Jadi, pengguna tidak perlu memiliki pengetahuan teknis terkait pemrograman atau pengoperasian model deep learning, karena seluruh proses inferensi dilakukan secara otomatis melalui antarmuka grafis yang interaktif. Jadi, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem deteksi sampah bawah laut berbasis dashboard dengan model YOLO dapat berfungsi dengan baik pada metode deteksi real-time maupun deteksi berbasis gambar. Pada mode kamera, sistem mampu menampilkan hasil deteksi secara langsung dengan bounding box, label confidence, serta FPS yang cukup stabil untuk penggunaan real-time. Jadi, pada model berbasis gambar, hasil deteksi cenderung lebih konsisten karena citra bersifat statis, terutama pada gambar dengan pencahayaan dengan kualitas yang baik. Dashboard yang dikembangkan juga berhasil mempermudah penggunaan dalam memanfaatkan model YOLO tanpa memerlukan pengetahuan teknis, pemrograman, serta keseluruhan. Sistem dinilai efektif dan layak digunakan untuk mendukung pemantauan sampah laut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf